Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada saat video ini direcord, perkenalkan saya Sultan Hasana dari kelas malam dengan NIM 2341050. Nah, di sini saya akan membuat proses ETL menggunakan talent. Oke. Jadi sebelum kita melakukan proses ETL, kita harus pastikan kalau kita punya softwarenya, yaitu talent sama exam, atau ya itu bisa PHP MyAdmin biasa disebut, atau juga MySQL ya, MySQL. Nah, setelah itu kita juga harus memastikan bahwa kita punya database. Kita harus punya dua database. Oke, dua database. Kalau saya di sini banyak sebenarnya database, cuman kali ini saya pakai database data toko, dan untuk database yang satunya dimensi saya pakai dimensinya ini. Saya pakai ini dan pakai yang ini. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini mungkin pada saat saya mengirim link ini saya bakal terlambat mengirimkannya karena deadline, terus itu juga banyak kegiatan juga kan, banyak kegiatan di kampus. Jadi ya, jadi agak telat soalnya deadline-nya berdekatan kemarin pas lagi sibuk-sibuknya. Oke, next. Selanjutnya setelah kita udah pastikan kalau kita punya database, kita masuk di talentnya. Nah, terus kita bisa create job. Nah, untuk nama ini terserah aja mau dikasih nama apa, bebas saja. Tapi kalau bisa, menurut saya pribadi lebih bagus kalau misalnya nama di lembar kerjanya tuh sesuai sama database kita. Jadi sini saya mau db toko. Oke, di finish saja. Setelah itu kita akan masuk di sini semacam lembar kerja ya. Nah, setelah kita masuk di sini, kita harus mengkoneksikan database-nya. Ya, kita di metadata, lalu pilih yang DB connection, create connection, lalu ini akan muncul pop-up lagi. Nah, di sini kita terserah juga mau ngasih nama apa, terserah sesuai keinginan kita aja. Tapi sama seperti tadi, menurut saya lebih bagus kalau misalnya namanya itu sesuai dengan database yang kita punya. Seperti itu. Nah, oke, kalau di sini saya mau kasih nama data toko aja. Oke. Oh, salah ini. Harusnya nggak usah pakai space. Oke. Untuk purpose sama descriptionnya nggak usah diisi, nggak apa-apa, karena ya dari tutorial yang saya dapat juga nggak diisi. Terus nextnya, nah untuk database tipe, karena kita menggunakan ini ya tadi ya, menggunakan exam atau PHP MyAdmin atau apa namanya MySQL, jadi kita memilih database tipe yang MySQL. Nanti otomatis bakal ada area kayak linknya gitu. Nah, terus untuk loginnya kita kasih masuk root. Untuk passwordnya nggak usah diisi kalau misalnya kita pakai tipe database yang MySQL. Tapi kalau misalnya kita pakai tipe data yang lain dari MySQL, kan di sini banyak tadi tuh ya nih, banyak. Nah, kemungkinan
kita harus ngisi ini juga, password juga, karena kebetulan ya kita pakai SQL jadi bisa diisi. Untuk servernya kita pakai localhost. Oke. Nah, untuk portnya ini gak usah diapa-apain lagi, gak usah dikucik-kucik. Nah, untuk database-nya ini baru kita nggak boleh sembarangan ya. Jadi database-nya ini harus sesuai dengan database yang kita punya. Jadi kayak misalnya saya nih, saya kan aduh materinya, saya kan database-nya saya punya dua ini ya tadi ya, toko sama dimensi. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan yang ini, yang data toko. Jadi kita harus jadi di sini juga kita harus menggunakan nama database tersebut, harus sesuai. Kalau nggak sesuai soalnya dia nggak bakal bisa connect. Nah, sudah, selanjutnya kita bisa klik kanan untuk ini apa sih, schema retriever scheme. Nah, untuk view sama sinonimnya gak usah dimasukin, kalau bisa kita next. Nah, di sini kita harus centang semua ya biar dia tuh bisa tampil gitu. Jadi kayak ada 4 table tuh di next, ini langsung di next aja nggak apa-apa. Oke. Lalu kita bikin lagi yang keduanya, karena kita tadi sudah bilang kalau misalnya kita perlu dua database. Jadi di sini kita bikin untuk yang database kedua. Untuk database kedua di sini masih sama, terserah aja mau namanya itu apa, karena dia nggak bakal berpengaruh di apa namanya, di koneksi datanya. Di sini saya data toko dim toko aja ya, gak usah ini. Oke, sama juga masih purpose sama descriptionnya nggak usah. Di nextnya sama, kita pakai yang MySQL. Mana dia? Harusnya nggak pakai kacamata. Oke. Untuk loginnya root. Untuk servernya juga masih yang localhost. Dan untuk passwordnya sama juga, tidak usah diisi. Untuk database kita sesuaikan dengan database yang tadi sudah kita punya juga. Oke, kalau saya di sini pakai dimensinya ya. Ini dimensinya. Aduh. Oke. Setelah itu kita finishin aja. Lalu untuk dim tokonya kita lakukan hal yang serupa dengan database yang sebelumnya, yaitu di sini. Lalu ini jangan diikutin. Lalu ini jangan lupa untuk dicentang semuanya, karena di sini cuma satu kebetulan ya, di sini cuma satu jadi tidak anu. Nah, untuk di bagian sini bisa di finishin aja. Setelah itu kita drag and drop yang toko datanya. Untuk toko datanya kita jadikan input. Jadi karena di sini sudah di input, jadi di okein aja. Lalu kita pakai tmap untuk penghubungnya. Setelah itu kita pakai toko ini. Nah, karena tadi di sini sudah kita pakai inputnya, ya untuk yang dim toko ini kita menjadikan output. Nah, kita okein aja. Kalau mau ini bisa dirapiin sih sebenarnya. Oke, setelah itu kita bisa hubungkan dari data toko ke tmap. Lalu begitu juga ke dim toko kita hubungkan. Oke. Ya, ini untuk new output name ini kita bisa isi apa aja, terserah aja. Tapi kalau bisa ya sesuai juga. Cuman ini nih nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh di sama proses connectnya. Jadi saya mau kasih satu aja. Oke,
yesin aja. Lalu kita di tim mapnya kita hubungin yang ID sama ID, yang nama toko sama nama toko, yang total cabang sama total cabang, yang kota cabang juga sama kota cabang. Nah setelah ini kita bisa apply. Sudah play lalu di oke aja. Setelah itu kita bisa run. Oke, bisa kita lihat di sini ya, oke. Jadi udah selesai ya. Jadi cuman kayak gini aja. Sebenarnya kita disuruh bikin 3 fungsi, tapi karena waktunya tidak memungkinkan juga. Jadi karena saya juga emang baru sempat buka gitu. Nah, sebenarnya harusnya udah lama sih. Karena kan ini kalau materinya udah lama dikasih. Cuman karena pas waktu itu lagi banyak-banyak kayak tugas dan gimana ya, saya kurang bisa untuk bagi waktu, itu emang salah saya. Nah jadi saya baru bisa terkejar di minggu ini, dan itu juga dipepet-pepetin, maksudnya disempil-sempilin sama kegiatan-kegiatan yang lain seperti sosialisasi sama kepanitiaan buat pelatihan kemarin. Oke, sebelumnya saya mohon maaf Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena nggak bisa maksimal, bahkan ini cuma satu aja, harusnya 3 ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.